Hampir jam 11 lebih ya teman-teman. Semoga aja BRI-nya belum tutup karena sudah mendekati hampir makan siang. Sudah pelit di setiap ruangan dia ditaruh CCTV. Ya, sepertinya kalau saya bekerja di situ saya tidak bisa berkutik, saya nggak tahan teman-teman. Kalau saya membayangkan saya nggak akan tahan hidup atau bekerja di tempat seperti itu, tapi mbaknya itu emang tak acungin jempol. Ya, perjalanan menuju BRI ya teman-teman. Biasa sekelilingku itu ya harus nyelengi, kalau nggak nyelengi ya uang mabrut ya teman-teman. Kita sisihkan, kalau ada di tangan kita itu pasti larinya kita belikan teman-teman. Makanya saya konsisten. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini aku pulang balik ya teman-teman. Ya, tak lihat itu desain sana tadi Victoria Park itu harus ke sini jalannya teman-teman. Nggak tahu apa yang terjadi pada saya. Ini tadi aku udah ngoceh di Koswebe, di mana itu tadi? Di Admiralty. Nah, tapi tak lihat itu sign-nya kok Victoria Park Sogo di sebelah sini teman-teman. Ya, aku harus putar balik ini teman-teman, harus putar balik. Ya, intinya begini ya teman-teman ya. Ya, kita diambil pelajarannya banyak curhatan TKW Hongkong itu banyak ya teman-teman ya. Ya, kalau kita nggak beruntung, majikan bagus. Kalau tidak beruntung, majikan tidak bagus. Makan aja harus beli sendiri ya. Ini cerita beneran ya teman-teman. Ya, ini cerita beneran. Saya punya temen itu nggak seblet sih. Ya, dia tinggal di Festival City juga. Terus dia itu gini ya teman-teman ceritanya, kalau majikannya itu tidak bagus ya, ini seperti ini ya, ini termasuknya tidak bagus ya teman-teman. Makan aja itu dia itu beli sendiri teman-teman, makan aja beli sendiri pakai uang dia. Padahal kita bekerja di Hongkong itu uang makan itu per bulan 1.000 lebih ya teman-teman. Uang makan kita itu 1.000 lebih. Oh, sana ya, exit di sana depan ya. Oh, terus dia itu gini ya teman-teman. Aku sampai lihat Koswebe itu Koswebe itu besar ya teman-teman. Jadi aku itu karena mungkin tadi saya keluarnya nggak biasanya saya keluar kayak gitu ya mungkin teman-teman. Jadi saya harus putar-putar, nggak tahu, inilah sekelilingku ya teman-teman. Sudah bertahun-tahun di Hongkong nggak tahu jalan. Ya, harap maklum ya teman-teman. Oh, di sini. Nah, bener sini teman-teman. Ya, ini sambil ngoceh dulu ya teman-teman, sebentar ya teman-teman. Aku tak fokus naik eskalator first. Ya, ini cerita beneran ya teman-teman. Temen saya itu ya ada di festival sini juga ya, itu dia kerjanya. Dia itu sering ketemu saya, dia curhat lah. Mbak, apa jenenge saya makan beli sendiri, ini beli sendiri, nggak ada apa-apa di rumah. Orang majikannya itu ya kalau punya majikan, padahal orang kaya atau orang sugih ya teman-teman. Kalau tinggalnya itu di Festival City termasuknya orang beruang ya teman-teman. Tapi kok ada ya orang berduit kok pelit ya gitu ya teman-teman. Kenapa kok saya bilang pelit? Nah, dia itu suruh mbaknya itu belanjanya itu sudah sore kayak gitu ya teman-teman, sudah sore kayak tutup kayak gitu ya. Intinya kalau sudah malam itu biasanya di Hongkong itu kalau sudah malam itu kayak sayur semua barang-barang itu dijual murah-murah kayak gitu ya teman-teman.
yang saya pernah bilang di konten-konten saya, ya dijual murah kayak gitu, dijual murah kayak gitu. Nah ini mbaknya ini tiap kali belanja itu nunggu waktu sore kayak gitu ya teman-teman, nunggu waktu sore, patadong saya tinggal $17 teman-teman. Terus kalau sudah sore kan otomatis sudah apa itu ya ini Kos BP Station ya teman-teman. Lah Victoria Park ya, saya itu mau menuju, saya tadi kok terdampar di sebelah sana itu ya. Inilah saya ya teman-teman, udah bertahun-tahun di Hong Kong selalu salah jalan ya. Harap maklum ya teman-teman kalau ya kalian boleh mengenal saya sekelilingku adalah orang yang tidak tahu jalan. Ya intinya ceritanya itu mbaknya tadi itu ya tiap makan, tiap apa beli sendiri kayak gitu ya teman-teman. Terus majikannya itu kalau beli sayur itu nunggu sore, kalau sudah murah kayak gitu ya teman-teman. Orang kadang itu dia foto ya teman-teman, katanya mbaknya itu belanjaan itu yang sudah murah itu loh, masih suruh foto harganya teman-teman. Nanti kalau kemahalan dikit ya sampai rumah kena omel teman-teman. Makanya dia kalau mau beli walaupun sudah murah itu dia foto ya, tuh selalu kayak gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya mbaknya ini sudah bertahan hampir kontrak finish ya teman-teman. Ya mungkin dia mau mencari sertifikat ya teman-teman. Intinya cari sertifikat kalau kita sudah bekerja di Hong Kong 2 tahun itu, next itu mencari majikan bagus kayak gitu ya teman. Jadi kita itu nggak bagus apa-apa kayak gitu, karena kalau kita sudah finish kita mau cari majikan yang kayak apa itu insya Allah gampang kayak gitu ya teman-teman di Hong Kong. Jadi kalau kita dikit-dikit ngebrek kayak ini, makanya mbaknya ini juga pekerja keras ya teman-teman. Walaupun ya intinya walaupun majikannya kayak gitu, dia itu masih bertahan sampai sekarang hampir 2 tahun. Tapi mbaknya ini pernah bilang ke saya nanti kalau saya sudah habis kontrak saya mau lapor ke KBRI, ke KJRI kayak gitu ya. Intinya ya ini juga 50-50 ya teman-teman. Mbaknya ini habis kontrak 2 tahun, dia mau mencari majikan lebih gampang, selanjutnya lebih gampang, atau next majikan itu mencari lebih baik kayak gitu. Intinya gampang mencari majikan kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang di sisi tidak baiknya, kalau mbaknya ini beneran lapor ke KJRI, dia sudah di blacklist ya teman-teman. Intinya susah cari majikan kayak gitu lah. Orang kita sebagai pembantu di luar negeri, kita apa itu uang makan kita itu loh, 1.000 lebih per bulan ya teman-teman. Tapi mbaknya itu nggak disediain makanan kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia itu selalu apa-apa beli sendiri kayak gitu ya. Intinya uang gajinya ya buat makan, buat ini buat itu ya teman-teman. Ya apa itu, nanti kalau memang mbaknya itu lapor ke KJRI, mungkin majikan ini mungkin tinggal kebijakan KJRI ya. Tapi 100% atau 99% KJRI tidak akan memberi dia pembantu lagi kayak gitu ya teman-teman. Nah orang kayak gitu kita nggak disimakan, siapa yang mau bekerja sama dia. Cuma mbaknya ini ya teman-teman, cuma mbaknya ini bertahan sampai 2 tahun. Sebelumnya itu udah sebulan ganti, 2 bulan ganti ya. Orang majikan yang seperti itu siapa yang mau bekerja sama dia ya, karena mungkin mbaknya mau mencari sertifikat biar next atau selanjutnya itu dia mencari majikan gampang kayak gitu ya teman-teman. Makanya mbaknya ini dipertahan-tahankan. Nah, tapi anehnya ya teman-teman, anehnya mbaknya ini padahal di rumahnya dia itu di setiap ruangan itu ada CCTV-nya ya teman-teman, ada CCTV-nya. Sudah pelit di setiap ruangan dia ditaruh CCTV ya.
Sepertinya kalau saya bekerja di situ saya tidak bisa berkutik, saya nggak tahan teman-teman. Kalau saya membayangkan saya nggak akan tahan hidup atau bekerja di tempat seperti itu. Tapi mbaknya itu emang tak acungin jempol ya teman-teman. Tak acungin jempol, dia bisa bertahan. Mau dihabiskan 2 tahun kontrak ya teman-teman. Ya gimana lagi ya teman-teman, ya ini diambil sisi positif dan negatifnya. Kalau kita ikut seperti itu orang, ya kita ya tahu sendirilah kita ikut orang ya teman-teman. Tapi dari sisi negatif positifnya, mbaknya ini nanti next dia mencari majikan itu gampang kayak gitu ya teman-teman, karena sudah 2 tahun finish kontrak kayak gitu. Ini buat majikan mungkin dia di blacklist sama KJRI Hongkong kayak gitu ya teman-teman ya. Dia ngomong sama saya, mbaknya ini, nah nanti kalau saya sudah habis 2 kontrak saya mau lapor ke KJRI kayak gitu ya. Ini kasihan buat teman-teman selanjutnya ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu, majikan tahu seperti itu, ya mending kita membuat laporan kayak gitu biar nggak dikasih membantu sama KJRI kayak gitu ya teman-teman. Ya inilah cerita kita ya teman-teman, cerita seorang TKW itu. Kalau kita bekerja di luar negeri itu ya suka dukanya ya seperti ini ya teman-teman. Ini buat bapak-bapak atau keluarga yang di rumah, jangan dilihat profilnya aja ya teman-teman. Kita di luar negeri enak, kerja di luar negeri uangnya berjuta-juta, nggak tahu di mana kita bekerja di luar negeri. Ikut orang itu ya suka dukanya seperti ini ya teman-teman. Kalau nggak beruntung ya majikannya kayak gini, ini nggak bagus seperti ini teman-teman. Makan aja suruh beli sendiri ya. Sebenarnya di Hongkong itu asalkan majikan tidak campur tangan atau main pukul gitu, sebenarnya masih oke ya teman-teman. Tapi kalau sudah main pukul itu ya kita harus lapor ya teman-teman. Kita harus tidak boleh bertahan di orang-orang atau majikan seperti itu. Ya saya sampai di Victoria Park ya teman-teman, atau tempat ngumpulnya para TKW di Hongkong kalau libur. Ya inilah Victoria Park. Jam berapa ini? Hampir jam 11 lebih ya teman-teman. Semoga aja BRI-nya belum tutup karena sudah mendekati hampir makan siang. Ya KJRI ada di belakang sana ya teman-teman, ada di belakang sana. Ya mungkin buat teman-teman yang sering melihat konten saya tidak asing atau mempunyai YouTuber TKW pasti tahu daerah ini ya teman, tidak asing buat kalian semua. Ya inilah air muncrat ya teman-teman. Saya bilang air muncrat ya karena muncrat. Ya karena air muncrat. Victoria Park atau lapangan rumput. Ya BRI-nya itu di belakang sana ya teman. Sebenarnya cuma di sini ini teman-teman. Di depan saya ini, tapi karena ada jalan, saya harus jalan lebih jauh lagi. Ya intinya dari cerita saya tadi ya teman-teman. Ya ya intinya mbaknya yang saya ceritakan tadi itu memang dia aku acungin jempol ya teman-teman. Dia bisa bertahan. Majikan pelit, makan beli sendiri, kamera di setiap ruangan ada, gimana bisa bertahan ya teman-teman. Sepertinya kita nggak tahu toiletnya dikasih CCTV juga nggak, saya kurang tahu ya teman-teman. Saya cuma dengar cerita dia kalau di mana-mana itu ada di dapur, di ruangan, kalau nggak salah saya dengar ada 6 kamera ya teman-teman. Rumah di Hongkong itu kecil ya teman-teman, paling besar itu toilet 3 ya teman-teman. Toilet 3 kalau di flat ya, ini kalau di flat toilet 3,
ruang tamu, dapur. Tiap ruangan ada kamera. Ini yang mau dilihat itu apa sih sebenarnya? Kalau majikan seperti ini sebenarnya sudah keterlaluan menurut saya, teman-teman. Nah, kamera satu saja saya ini ya teman-teman, sudah intinya sudah nggak nyaman gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya semua itu tergantung individu ya teman-teman, tergantung ini, nggak tahu ada apa ya teman-teman. Sepertinya mau ada sesuatu di sini. The next event apa ya teman-teman? Ini September apa? September pameran bunga bukan teman-teman, nggak tahu. Pameran bunga ya, nggak tahu pameran bunga apa bukan, kurang tahu saya teman-teman. Ya kalau saya pas lewat di Kos WBC ini saya tahu ada event apa ya teman-teman, boleh update ke kalian. Ya intinya dari cerita saya tadi ya teman-teman, ini mbaknya yang ikut orang yang pelit, majikan pelit, CCTV banyak, makan beli sendiri, belanja dimakan sendiri aja, majikan pelit. Ya gimana mau tinggal bisa tinggal seperti ini majikan ya teman-teman. Kalau saya sendiri jujur saya tidak bisa ya teman-teman. Ya kalau makan masih beli sendiri itu mungkin masih maklum ya teman, tapi makan buat dia sendiri, majikan sendiri aja pelitnya minta ampun teman-teman. Ya ini hari Sabtu ya teman, ada mbak-mbak yang libur juga, ada mbak-mbak yang libur ya. BRI-nya cuma di sana ya teman-teman, karena saya harus nge-cross road, saya harus jalan lebih panjang ya. Ya buat teman-teman yang masih stay tune atau mendengarkan cerita saya, ya inilah cerita TKW Hongkong ya teman. Suka dukanya menjadi TKW itu ada ya teman-teman, suka dukanya menjadi TKW itu banyak ya teman. Ada sukanya, ada dukanya. Ya dukanya kalau majikannya tidak bagus seperti yang saya ceritakan itu parah teman-teman, ceritanya parah ya. Inilah transportasi yang ada di Hongkong ya teman. Ada bis tingkat, ada tank-tank, ada taksi, ada mobil pribadi ya teman-teman. Yaitu yang barusan itu tank-tank ya teman-teman, itu bolong itu tank-tank namanya. Ya BRI-nya itu cuma ada di sana ya teman, di belakangnya. Ini garbage truck ya teman-teman, atau truk sampah kayak gitu ya teman-teman. Ini Hongkong Library atau library yang terbesar di Hongkong. Ya ini pusatnya, maksudnya ya, di Hongkong itu ada beberapa library kayak gitu, tapi ini yang paling terbesar ya teman-teman. Yang paling terbesar ya, mungkin sudah durasi panjang ya teman-teman. Durasi panjang sudah nyaman ya teman ya. BRI-nya ada di sana itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua, aku mau jalan ke sana ya, sudah panjang cerita lebar ya teman-teman. Ya buat teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalananku dari MTR Station sampai ke BRI Hongkong, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, and see you the next video. Bye bye. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.